Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita yang tidak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat dijadikannya kita termasuk ahlu sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan dan menetapkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Dan jika kalian tidak menghitung nikmat Allah, kalian tidak dapat menghinggakannya. Selanjutnya salawat dan salam terhaturkan pada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan para rasul, manusia yang paling mulia. Semoga kelak kita termasuk ke dalam umatnya yang diakui di hari kiamat, mendapatkan syafaatnya dan masuk surga bersama golongan orang-orang yang mukmin. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang tafsir. Pada pertemuan yang lalu telah kita janjikan tentang bagaimana metode para ulama dalam mentafsirkan Al-Quran. Secara umum, mentafsirkan Al-Quran oleh para ulama, mereka menempuh dua metode, yaitu tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir dengan riwayat, dan yang kedua adalah tafsir dengan ra'yi atau pendapat. Yang dimaksud tafsir dengan riwayat itu adalah tafsir Al-Quran dengan apa yang ada dari Al-Quran itu sendiri, atau dari hadis Nabi, atau dari perkataan sahabat. Jadi tafsir bil maksur itu adalah penjelasan tentang makna ayat atau makna kata dalam Al-Quran yang datang keterangannya dari Al-Quran, dari hadis, atau dari perkataan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seorang ulama menulis kitab tafsirnya dengan menggunakan metode ini, maka dia akan pertama tentunya membawakan ayat atau surat, yang kedua membawakan penjelasannya yang datang dari Al-Quran itu sendiri, atau dari sunnah Nabi yang menerangkan hal tersebut, atau dari perkataan sahabat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan makna Al-Quran itu kepada para sahabat. Begitu juga para sahabat telah mengajarkan tafsir Al-Quran itu kepada murid-muridnya. Jadi tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan umat Islam ini membaca Al-Quran kecuali di sana telah ada tafsirnya atau penjelasannya. Bagi yang mau mencari atau mempelajari tentu akan mendapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dalam surat An-Nahl ayat 44 yang artinya, dan kami telah menurunkan kepadamu adzikra, yaitu Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, agar kamu menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi dalam ayat ini Allah dengan jelas mengatakan yang maknanya bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Qur'an, dan nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada manusia apa maksud dari Al-Qur'an tersebut. Dan diriwayatkan dari sahabat Nabi, para sahabat Nabi diantaranya Ibnu Umar, dia mengatakan, tidaklah kami mempelajari 5 sampai 10 ayat kecuali tidaklah kami mempelajari 5 sampai 10 ayat kecuali kami mempelajari juga apa kandungan ayat tersebut dari ilmu, amal, akidah dan yang lain. Baru pindah ke ayat-ayat berikutnya. Begitu juga diriwayatkan dari salah seorang murid Ibnu Abbas, Mujahid atau yang lain, dia mengatakan, saya pernah membaca Al-Quran, saya telah membaca Al-Quran di hadapan Ibnu Abbas itu 3 kali, dari awal sampai akhir 3 kali. Dan saya berhenti pada tiap ayat untuk menanyakan maksudnya. Ini diriwayatkan dari murid Ibnu Abbas yang bernama Mujahid atau yang lainnya. Artinya, dulu kalau mereka membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran, mereka tanya maksud ayat ini apa kalau tidak tahu. Dan itu dilakukan 3 kali dalam riwayat tersebut, sehingga orang-orang dulu atau para ulama dulu mereka benar-benar tahu makna atau maksud dari tafsir Al-Quran tersebut. Dan di sana ada kitab-kitab yang masyhur ditulis berdasarkan tafsir bil maksur. Yang pertama, dan tentu saja ini adalah disebut kitabnya Syekhul Mufassirin, adalah kitabnya Ibnu Jarir At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Namanya adalah kitab Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran, ditulis oleh Imam At-Tabari. Nama aslinya adalah Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau lahir pada tahun 224 Hijriah. 224 Hijriah, dan termasuk berumur panjang karena wafatnya tahun 310 Hijriah. Kitabnya tebal, kira-kira 30 jilid. Dan yang kedua ada Tafsirul Qur'anil Azim yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Tafsirul Qur'anil Azim ditulis oleh Ibnu Katsir atau masyhur dengan Tafsir Ibnu Katsir. Hidup pada awal abad ke-8 Hijriah. Karena menurut riwayat beliau lahir tahun 700 Hijriah. Ada lagi kitab Ad-Durrul Mansur, kitabnya Imam As-Suyuti. Dan yang terakhir yang masyhur dengan riwayat kitab Mu'asirah adalah Adwaul Bayan, kitabnya Syekh Muhammad Amin As-Singkiti dari Mauritania. Jadi ini yang pertama, menafsirkan dengan riwayat. Yang kedua adalah tafsir biroi, tafsir dengan pendapat. Maksudnya bukan berarti ulama itu berpendapat tentang ayat, makna ayat atau makna surat, ini bukan. Akan tetapi dalam kitabnya para ulama tersebut tidak menyebutkan riwayat. Jadi tidak menyebutkan riwayat. Jadi langsung beliau makna ayat ini adalah begini-begini dan seterusnya. Maka mereka tidak menyebutkan riwayat, tidak pula yang ada sanadnya utuh, mutasil, tidak juga sanad yang mu'allaq atau menggantung, dan tidak pula baik yang sahih atau yang dhaif tidak disebutkan sanadnya, tapi langsung disebutkan tafsir atau makna dari ayat tersebut. Oleh karena itu, tafsir dengan ra'yi ini, dengan pendapat ini, ada 2 macam. Yang pertama, birra'yil mahmud dan ra'yul al-matmum. Mahmud itu yang terpuji. Artinya ulama ini
atau penulis kitab atau penafsir Al-Quran, dia sudah membaca dulu, sudah meneliti dulu tafsir-tafsiran dari suatu ayat, baru kemudian dia berpendapat atau memilih pendapat yang dipilihnya. Adapun ra'yul madmum yang tercela, yaitu dia menafsirkan Al-Quran tidak sesuai kaidah atau adab-adab yang harus ditempuh untuk menafsirkan kitab Allah. Baik, insya Allah itu dulu tentang metode tafsir. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Langsung saja kita masuk kepada tafsir. Kita masih di juz 30, menafsirkan 1-2 surat dari Qisarul Mufassal. Jadi para ulama membagi Al-Quran itu dari susunan ayatnya atau dari panjang pendeknya suratnya menjadi 4. Yang pertama sab'ut tiwal atau 7 surat yang panjang. 7 surat yang panjang. Salah satu pendapat saya pilih saja. 7 surat yang panjang itu Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Ini yang 6 sepakat. Yang satu lagi adalah surat Yunus, surat Yunus. Kemudian setelah itu adalah surat-surat Al-Mi'in, surat-surat Al-Mi'in atau Al-Ma'in, yaitu yang jumlah ayatnya kira-kira 100, kurang atau lebih. Surat Al-Mi'in. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Masani. Al-Masani, wallahu ta'ala kenapa disebut Masani. Dan yang terakhir adalah Al-Mufassal, karena banyak pokoknya. Dimulai dari surat Qaf sampai akhir Al-Quran. Saya ulangi, As-Sab'ut Tiwal 7 surat yang panjang, kemudian Al-Mi'in yang jumlahnya sekitar 100-an, kemudian Al-Masani, dan yang terakhir adalah Al-Mufassal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, insyaallah kita akan membahas tafsir surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, kang artosipun, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Jadi dalam ayat yang pertama ini Allah ngendika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilih bahwa Allah telah memberikan Al-Kautsar. Bilih Allah Subhanahu wa taala sampun paring datang Nabi Muhammad Al-Kautsar. Jadi harus kita imani, kita pedah yakin bilih Allah sampun paring datang Nabi Muhammad Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan wanhar, menyembelihlah. Meskipun dalam wanhar itu ada tafsiran lain, insyaallah taala nanti akan kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kedua ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk sholat hanya kepada Allah dan menyembelih juga hanya kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'aka, orang yang membencimu, huwal abtar, dialah yang abtar. Terus kita ulangi lagi arti surat ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang abtar.
Terus Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat menika ngendika bilih piyambakipun sampun paring dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar, ajeng dawuh dhateng Nabi Muhammad supados salat mligi namung dhateng Allah Subhanahu wa taala lan menyembelih. Lan Allah Subhanahu wa taala ugi paring pandikan bilih tiyang ingkang benci ingkang serik dhateng Nabi Muhammad piyambakipun ingkang abetar. Ingkang sepindah atau yang pertama adalah nama dari surat ini namanya surat Al-Kautsar, dan ini yang masyhur yang tauqifi namanya adalah surat Al-Kautsar. Ada juga dinamakan surat Inna A'tainakal Kautsar, sebagaimana kebiasaan dulu atau yang sering kita temui bahwasanya nama Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, ini juga namanya Inna A'tainakal Kautsar. Tapi namanya yang utama adalah surat Al-Kautsar. Dinamakan juga surat An-Nahr karena di sana ada kata nahr. Disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dia berada di antara para sahabatnya. Kemudian Rasulullah terdiam seperti orang ngantuk. Ya, Rasulullah terdiam seperti orang ngantuk. Dan ini adalah salah satu keadaan ketika Rasulullah menerima wahyu. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau ke langit sambil tersenyum. Jadi Rasulullah mengangkat kepalanya ke langit sambil tersenyum. Lalu kami pun berkata, sahabat berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'adhaka ya Rasulullah, ma'adhaka ya Rasulullah. Apa yang membuat anda tersenyum wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzilat alayya alifan surah." Baru saja diturunkan kepadaku satu surah. Maka Rasulullah pun membaca Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang abtar. Lalu Rasulullah menafsirkan sendiri, atadruna mal kautsar, tahukah kamu apa itu al-kautsar? Terus memiliki Rasulullah menafsirkan maksud dari al-kautsar yang tersebut di dalam ayat. Lajeng para sahabat ngendikaken utawi matur, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah lan rasulipun ingkang langkung pirsa. Qal Rasulullah bersabda, fa innahu nahrun wa adalihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsirun wa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adadun nujum fayakhtalijul abdu minhum fa aqulu rabbi innahu min ummati fayaqulu ma tadri ma ahdatsa ba'daka. Rasulullah menafsirkan al-kautsar itu adalah nahrun, satu sungai. Al-Kautsar itu adalah satu sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sungai itu ada khairun kasirun atau kebaikan yang banyak. Di Al-Kautsar menurut hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Kautsar itu adalah sungai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah telaga. Jadi dia adalah telaga yang akan datang umatku nanti pada hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum. Jadi gayung-gayungnya, gayung itu Pak. Ya, siduknya. Di sana ada sungai, ada bengawan, ada telaga yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang nanti pada hari kiamat umatnya Nabi Muhammad itu akan mendatanginya. Ya, terus wonten ing hadis ingkang sampun nanti kita aturaken rumiyin bab iman dhateng Nabi, bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ngendika ana faratukum fil haud.
Aku ini ngenteni sira kabeh ana ing haud telaga. Terus kita mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring ketetapan istiqomah hidayah datang kita. Engkang dereng nate ya, kita yang belum pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang belum pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan kita akan ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka tempat yang dijanjikan dan juga waktu yang dijanjikan adalah di telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi engkang dereng nate kepanggih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau yakin kita terus pilih sedaya menika kepengin panggih dhateng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mila bijak dipun tenggo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing haud, wonten ing telaga. Ingkang dipun sebataken wonten ing hadis bilih toyanipun nggih menika langkung ahla minal asal, lebih manis dari madu. Lebih manis dari madu. Abyad minal laban ya, lebih putih daripada air susu, dan baunya wangi. Wa atyaburihan minal misik, dan baunya itu lebih wangi daripada minyak misik. Aniyatuhu ada dan nujum. Jadi jumlah gayungnya itu sejumlah bintang-bintang, sejumlah bintang-bintang di langit. Terus kita ulangi lagi bahwasanya Al-Kautsar, atau di sana ada sungai, ada telaga yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu umatnya, atau si umatipun mangke wonten ing dinten kiamat, yaumul kiamat. Di sini dijelaskan yaumul kiamat, mendatangi telaga tersebut, karena hari kiamat itu hari yang payah, hari yang penat. Supaya umatnya itu minum dari telaga tersebut yang airnya telah kita sifatkan tadi, dan juga gayung-gayungnya seperti bintang-bintang. Jadi bintang-bintang maksudnya itu jumlahnya juga seperti bintang, dan juga indahnya juga seperti bintang, itu gayungnya. Akan tetapi Rasulullah melanjutkan, fayaqtalijul abdu minhu, ada hamba yang dihalangi. Jadi ada dari umat ini yang dihalangi untuk mendekat kepada telaga tadi, dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aqulu rabbi innahu min ummati. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam matur datang Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi innahu ummati. Wahai Tuhanku, sesungguhnya dia itu termasuk umatku juga. Maka dikatakan ma tadri ma'ahdasat ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang diperbuat sesudahmu. Ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang Al-Kautsar. Dan juga dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isbiru hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian itu menemuiku di haud, di haud itu. Hadis lain yang menjelaskan atau yang menerangkan tentang haud, tentang telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Haudi kama baina adn wa aman. Jadi telagaku itu, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu antara adn dan uman, dari adn sampai uman. Allah alam itu berapa lebarnya. Abradu minasal, dia itu lebih dingin daripada salju, atau lebih dingin daripada es. Wa akla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Wa atyaburihan minal mis, dan lebih wangi baunya daripada misik. Aqwabuhu mislu nujumis sama. Jadi kup-kupnya, mangkok-mangkoknya atau gayung-gayungnya
surganya itu seperti bintang-bintang di langit, baik itu jumlahnya maupun bagusnya. Man syariba minhu syurbatan lam yatma'u ba'daha abadan. Barang siapa yang minum darinya syurbatan, minum satu teguk saja, maka dia tidak akan haus sesudahnya selamanya. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka yang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan haus lagi sesudahnya. Awalun nasi alaihi wurudan so'alikul muhajirin. Orang yang pertama datang, ya, golongan pertama yang datang ke telaga tersebut adalah so'alikul muhajirin. Kemudian berkata ada yang bertanya, "Wa man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah? Siapakah so'alikul muhajirin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, "Asy'asatu ru'usuhum, asahbatu wujuhuhum, adana satu siyabuhum, la yuttaqu lahum sadad, wala yanqituna al-mutana'imat, alladina yu'tuna kulladzi alaihim, wala ya'khuduna alladzi lahum." Yaitu Nabi menggambarkan atau Nabi menjelaskan orang atau golongan pertama yang akan datang ke telaganya adalah orang yang kepala mereka itu syaksa, kusam rambutnya, dan juga wajahnya wajah yang wajah orang-orang yang miskin gitu. Yang pakaiannya itu pun sudah lusuh di dunia maksudnya ya. Jadi ini yang pertama. Tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu. Artinya kalau mereka mau masuk ke pejabat itu tidak diterima karena bukan orang yang memiliki kedudukan. Dan mereka itu tidak mampu menikah dengan para wanita mutana'imat, para wanita yang diberi kenikmatan dunia. Dan mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka, dan kadang-kadang tidak mampu mengambil apa yang jadi bagian mereka. Jadi ini golongan pertama menurut hadis ini riwayat Imam Ahmad yang akan datang ke telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang miskin yang ditolak, ya, tidak mampu menikah dengan wanita yang kaya begitu. Akan tetapi mereka melaksanakan kewajiban mereka, mereka tetap melaksanakan kewajiban mereka, dan kadang-kadang malah tidak mampu mengambil hak-hak mereka. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang kapan turunnya surat Al-Kautsar ini. Kebanyakan para ahli tafsir atau para ulama mengatakan ayat ini makkiyah atau surat ini makkiyah, artinya turun sebelum hijrah. Turun sebelum hijrah. Di antara yang menerangkan bahwasanya surat ini makkiyah, turun sebelum hijrah, adalah riwayat ataupun isi dari surat ini atau yang ketiga, ayat yang ketiga, yang merupakan bantahan terhadap orang-orang yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ketiga, Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu mereka itulah yang abtar. Maksud abtar adalah yang terputus. Maksud abtar itu adalah yang terputus. Orang-orang Arab dulu atau orang jahiliyah mengatakan untuk mengejek atau mengolok-olok orang yang tidak mempunyai anak laki-laki atau anak laki-lakinya meninggal itu abtar, terputus. Maka terputus nasabnya, karena nasab menurut orang jahiliyah ya, itu dari laki-laki. Jadi kalau orang itu tidak punya anak laki-laki atau anak laki-lakinya meninggal, maka dia dinamakan abtar. Dan orang yang tidak suka kepada Nabi, yang benci kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mengejek atau mengolok Nabi dengan sebutan abtar, terputus. Karena Nabi SAW ketika di Mekah sebelum hijrah mempunyai dua anak laki-laki dan dua-duanya meninggal. Siapa?
Al-Qasim sama Abdullah ya. Maka Nabi Muhammad itu mempunyai kunyah Abdul Qasim ya, karena anaknya Al-Qasim, anak laki-laki yang pertama, dan juga Abdullah, dua-duanya meninggal ketika masih kecil. Begitu juga di Madinah, beliau mempunyai anak dari salah seorang hamba saya, Maria Ibrahim, juga meninggal ketika masih kecil. Makanya orang-orang yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Nabi adalah abtar, terputus. Akan tetapi ini dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah berfirman, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad dialah yang abtar, dialah yang terputus. Terputus dari barokah, terputus dari kebaikan, terputus juga dari sebutan kebaikan. Nah, dan ini terjadi ataupun benar apa yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak ada anaknya laki-laki yang masih hidup dan berketurunan, akan tetapi nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tetap masyhur, tetap dicintai oleh umatnya, bahkan diakui oleh orang-orang yang beragama lain. Dan salah satu adab ketika orang umat Islam menyebut Muhammad, maka harus mengucapkan salawat, atau yang mendengar harus mengucapkan salawat Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang semisalnya. Dan salawat merupakan ibadah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bacaan salawat kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya marran, sallallahu alaihi asyrah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Yang intinya ini adalah bantahan dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang yang membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita katakan surat ini adalah Makkiyah, dan ini adalah pendapat jumhur atau kebanyakan ulama, atau sedikit sekali yang mengatakan ini adalah Madaniyah, maka ini juga merupakan mukjizat. Karena Al-Kautsar yang kita sebutkan tadi, bahwasanya gayungnya itu sejumlah bintang di langit, itu jumlah yang banyak, jumlah yang sangat banyak, yang tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ketika di Mekah, Nabi Muhammad itu masih sedikit pengikutnya. Meskipun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini di Mekah atau sebelum hijrah untuk memberi kabar gembira kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bukanlah kamu wahai Muhammad yang terputus nasabnya atau yang terputus kebaikannya atau terputus penyebutannya, tapi orang-orang yang membencimu lah, karena pengikutmu nanti akan banyak sebanyak bintang di langit, atau yang datang ke telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena gayungnya sebanyak itu. Dan juga kalau kita katakan surat ini Makkiyah, maka makna ayat fasholli li rabbika wanhar, ayat kedua, maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah, maka ini berarti supaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebelumnya juga telah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan dalam sholatnya dan menyembelihnya itu khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang-orang musyrik dulu mereka juga menyembelih, berkorban, tapi tentu saja karena orang musyrik sebagiannya diperuntukkan untuk Allah, sebagiannya diperuntukkan untuk patung-patung mereka. Sebagian yang diterangkan Allah dalam surat Al-An'am. Menurut orang-orang musyrik dulu, akidah mereka atau keyakinan mereka, kalau mereka menyembelih yang diperuntukkan untuk Allah itu yang mana? Yaitu yang diberikan kepada fakir miskin, orang-orang yatim, orang-orang yang tidak mampu. Itu mereka anggap untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebagiannya lagi dipersembahkan untuk berhala. Itu menurut anggapan mereka. Maka Rasulullah diperintahkan ketika wanhar, nahr atau menyembelih itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kemudian nahr atau wanhar di sana ada arti lain atau tafsiran lain, meskipun tafsiran ini tidak kuat. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, makna wanhar itu adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan apa?
tangan kanan di atas tangan kiri. Makna ayat fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah kamu untuk Tuhanmu, wanhar, dan salatlah kamu, dan ketika setikaf letakkanlah tangan kanan di atas tangan kiri. Tafsir ini ada ya, meskipun tidak kuat, tidak rajih. Yang rajih adalah wanhar adalah menyembelih. Kemudian nahar itu adalah khusus untuk unta. Nahar khusus untuk unta. Karena makna nahar itu menyembelih di pangkal leher, menyembelih di pangkal leher. Adapun untuk kambing, untuk sapi, maka menyembelihnya itu di ujung leher, artinya dekat dengan kepala, dekat dengan kepala. Tapi kalau unta, menyembelihnya itu yang yang paling bawah, ya, yang pangkal leher. Kemudian di sana ada tafsiran lain, terutama bagi yang mengatakan bahwasanya surat ini adalah madaniyah, yaitu fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah, yaitu kamu salatlah pada hari raya Idul Adha dan menyembelihlah sembelihan kurban. Dari sini juga menjadi salah satu dalil ulama yang mengatakan wajibnya menyembelih itu sesudah sholat, dan tidak sah atau tidak diterima kurban yang dilakukan sebelum sholat. Adapun makna inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang abtar, yang terputus, telah kita sebutkan, yaitu makna abtar itu adalah orang yang terputus, dimutlakan dulu pada zaman jahiliyah, orang yang tidak memiliki anak laki-laki atau anak laki-lakinya meninggal. Demikian tafsir surat Al-Kautsar. Adapun faedah-faedah dari surat Al-Kautsar yang kita ambil ini adalah yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mempunyai keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW, dan di antara kebaikan itu adalah Al-Kautsar. Namun para ulama berbeda pendapat. Yang rajih insyaallah adalah Al-Kautsar itu adalah sungai di surga, sungai di surga. Yang di sana itu ada dua saluran, yang satu dari emas dan yang satu dari perak, mengalir ke telaga Nabi SAW di pelataran kiamat. Jadi Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Akan tetapi di sana ada saluran yang mengalir ke telaga atau yang kita sebut dengan haud tadi, yang jumlah gayungnya, mangkoknya itu sebanyak bintang bilang itu tadi, itu ketika tidak di surga atau sebelum di surga, ya, di pelataran kiamat. Sedangkan sungainya Al-Kautsar sendiri itu berada di surga, mengalir lewat saluran yang satu emas yang satu perak itu ke haud atau telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan datang umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke telaga tersebut. Jadi ini untuk menjamak ataupun yang mentahqiq dari hadis-hadis atau asar-asar yang ada. Jadi paham ya makna Al-Kautsar? Gimana Pak? Kita tidak bisa menyebutkan bagaimana kaifiahnya. Yang jelas itu ya mizaban, dan ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika mensyarah Lum'atul I'tiqad tentang akidah Ahlussunnah. Jadi di sana Al-Kautsar itu asalnya adalah sungai di surga. Al-Kautsar sungai di surga. Tapi dia ada saluran yang mengalir ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pelataran kiamat sebelum orang itu masuk surga. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad akan mendatanginya, dan Nabi Muhammad tahu umatnya itu dengan ciri-ciri, dengan tanda-tanda dari bekas wudu. Burun muhajjalina min asaril wudu. Umat Nabi Muhammad itu akan bercahaya karena bekas-bekas wudu. Akan tetapi di sana disebutkan juga tadi ada orang-orang yang Nabi itu mengenal tanda-tanda tersebut, tanda-tanda umatnya, akan tetapi dihalangi
tidak diperkenankan untuk mendekati haud atau telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh para ulama yaitu orang-orang yang merubah-rubah agama, karena hadis tersebut jelas mengatakan la tadri ma ahdatsat ba'daka. Kamu tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh golongan ini sesudahmu. Jadi nikmat apa itu sunnah, berjalan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nikmat yang besar. Ketika orang itu ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi golongan ahli sunnah. Kemudian juga surat ini memberikan semacam kabar gembira kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya umatnya itu akan banyak dan akan dimenangkan agama ini. Dan kita juga yakin, kita sekarang ini juga yakin bahwasanya umat Islam ini akan menang nanti di akhir zaman, Akan tetapi menangnya itu di zaman kita atau tidak itu bukan urusan kita. Yang penting kita itu berjuang sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mencari-cari cara-cara atau metode-metode yang tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kita yakin umat Islam itu akan menang di akhir zaman, dan agama Islam itu akan tampak. Dan juga di zaman telah dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada masa Al-Mahdi dan juga turunnya Isa putra Maryam alaihissalam. Kemudian dari surat ini juga pembelaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari cercaan ataupun dari celaan musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak suka. Jadi itu yang kita sebutkan atau kita bisa jelaskan dari surat Al-Kautsar. Mungkin ada yang bertanya ataupun menanggapi apa itu termasuk yang berfitnah juga. Kalau masuk ke al-haud itu maksudnya. Ya. Jadi sebenarnya lafaz atau kata bid'ah itu adalah lafaz nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan bid'ah. Kula bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Namun tentu saja seseorang ataupun kita tidak bermudah-mudah mengatakan ini bid'ah, ya, ini sesat. Tetapi lafaz bid'ah sendiri itu adalah lafaz nabawi. Artinya kalaupun memang diperlukan menyebut bid'ah, ya tidak apa-apa disebut bid'ah, tidak perlu mencari-cari lafaz lain atau bagaimana. Yang jelas itu lafaz nabawi, namun tentu tidak mudah-mudah untuk digunakan ataupun dijatuhkan kepada satu orang ataupun satu golongan. Yang jelas dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya diusir itu adalah orang yang merubah-rubah agama. Jadi kalimat Islam menurut definisi sebagian ulama adalah al-istislam lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, wal iqyad lahu bitta'ah, dan patuh dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Yang kita tekankan di sini adalah kalimat Islam itu maknanya adalah istislam, berserah diri. Artinya manusia itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akal manusia sehebat apapun dia tetap makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menjangkau semua urusan dunia ataupun urusan agama. Bahkan urusan dunia pun dia hanya mungkin tahu sebagian saja. Untuk mengetahui rohnya saja itu dia tidak tahu. Oleh karena itu Islam itu menuntut seseorang itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar nanti di akhirat juga bisa datang ke telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan saya ingin dalam tafsirnya surat ini,
bahwasanya orang yang hidup di dunia itu sesuai ataupun berjalan di atas syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di atas sunnahnya, maka di akhirat dia akan bisa minum pada telaga tersebut, insyaallah taala. Jadi intinya orang-orang yang merubah-rubah agama. Namun tentu tidak serta-merta kalau seorang itu mengamalkan 1-2 amalan yang masih menyelisih sunnah, lalu kita katakan dia itu ahli bid'ah atau yang lain. Ini tidak serta-merta seperti itu, tidak serta-merta seperti itu. Namun dikhawatirkan karena kita tidak bisa menghukumi orang secara pasti. Dikhawatirkan bahwasanya dengan perbuatan-perbuatan tersebut atau dengan akidah tersebut atau dengan manhaj metodenya yang menyimpang dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dikhawatirkan dia akan terhalangi dari minum dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita sebutkan sifat-sifatnya tersebut. Oleh karena itu, jalan keselamatan adalah berislam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara utuh, secara keseluruhan Islam. Jadi kalaupun ada nas-nas dalil dari ayat Al-Quran yang kita ketahui maknanya, cukup kita mengatakan amanna billahi kullu min indillah. Kita beriman pada Allah, semua itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita tolak ya. Kita katakan mungkin ini tidak sesuai dengan zaman misalnya, atau ini tidak sesuai dengan akal, atau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan seterusnya, maka ini tidak boleh. Maka kita harus beriman bahwa semua itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mahalul ijma ya, yang ijma. Akan tetapi kalau perkara itu masih diperselisihkan oleh para ulama, tentu kita harus lapang dada terhadap saudara kita yang muslim lainnya yang mungkin memilih mengikuti pendapat yang tidak sama dengan apa yang kita ikuti. Yang jelas kalau seseorang itu melakukan perbuatan yang membuat hal-hal yang baru dalam agama, kemudian dia diingatkan namun dia tidak berhenti atau tetap melakukan perkara-perkara yang diada-adakan, maka dikhawatirkan. Namun kita tidak bisa menghukumi orang secara pasti. Wallahu ta'ala alam. Ya, aman. Tidak dipandang lah, ya, yang tidak dipandang. Berarti tidak apa namanya? Yang utama bukan para sahabat berarti yang masuk pertama kali. Berarti semua umat Nabi yang sebelum itu yang pertama kali menghadap Rasulullah. Ya, dalam hadis tersebut dijelaskan yaitu soal ikul muhajirin dan ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang tidak terpandang dalam masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Dan itulah yang ditafsirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang terpandang, yang rambutnya kusut, yang pakaiannya lusuh, yang dia itu tidak mampu untuk menikahi wanita-wanita yang diberi nikmat dalam urusan dunia. Akan tetapi tentu yang pertama adalah kaum muhajirin. Kenapa kita katakan kaum muhajirin? Yang pertama dari hadis tadi soal ikul muhajirin, yaitu orang-orang muhajirin yang dia itu di negaranya sendiri atau di negerinya Mekah itu mungkin sebagian mereka orang-orang miskin, sebagian juga orang-orang yang mempunyai harta. Akan tetapi kalau meskipun dia orang punya harta, dia pindah ke Madinah, kalau tidak bisa membawa hartanya, tentu di sana dia akan menjadi orang yang miskin juga.
Apalagi kalau orang di Mekah itu sudah miskin, sudah nggak terpandang, di negerinya saja itu untuk memenuhi kebutuhannya ada susah, apalagi nanti pindah ke negeri asing, ke negeri Madinah. Jadi yang utama itu adalah kaum muhajirin. Jadi kaum muhajirin yang sifatnya seperti itu tadi. Jadi kaum muhajirin yang pertama itu yang tidak terpandang, itu yang rombongan pertama. Itu yang rombongan pertama. Kalau alam mungkin ini yang lebih sawab, jadi tidak mencakup semua umat Nabi Muhammad SAW yang miskin seperti itu. Akan tetapi tentu ini termasuk dari keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis, innal fuqara la yakiluna fil jannah arba'ina sanah qabla al-aghniya. Sungguhnya orang-orang fakir itu akan yakiluna itu kalau beristirahat lah, berlayah-layah di surga 40 tahun sebelum orang-orang kaya masuk. Jadi kalau alam yang pertama tentu para muhajirin yang sifatnya seperti itu tadi, yang tidak terpandang. Kemudian setelah itu baru yang lainnya. Kalau alam untuk rombongan yang berikutnya tidak kita tahu hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Namun yang pertama tentu orang-orang muhajirin, karena disebutkan adalah soalikul muhajirin, para muhajirin yang sifatnya seperti itu. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala. Untuk mana? Itu kan konsepnya perintah. Ya. Jadi hasilnya masih. Mungkin karena tidak kita singgung karena itu urusan fikih, jadi kita tidak panjang lebarkan tentang sholat Idul Adha dan masalah nahar. Apa hukumnya itu wajib ataukah sunnah? Yang jelas, sebagaimana disebutkan oleh dan jelas disebutkan bahwasanya Rasulullah menyembelih itu diperintahkan menyelisih kebiasaan orang-orang kafir. Itu salah satu tafsiran. Kita menafsirkan atau ayat ini turun di Mekah. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir atau yang kita sebutkan Imam At-Tabari tadi, wasawab qaulu man qol inna ma'na dzalik faj'al salataka kullaha li rabbika khalisan duna siwah minal andad wal alihah wa kadzalika nahraka ij'alhu lahu dunal ausan syukran lahu ala ma'taka minal karamah wal khair alladzi la kafa'alah wa khassaka bihi wa hadzal ladzi qalahu fi ghayatil hasan. Bahwasanya kata Ibnu Jarir, Abu Ja'far, maknanya tersebut adalah maka jadikanlah sholatmu semuanya itu khusus untuk Tuhanmu, tidak untuk yang lain dari tandingan-tandingan dan sesembahan-sembahan. Dan begitu juga sembelihanmu, jadikanlah dia itu khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk patung-patung tersebut, sebagai bentuk syukur kepadanya atas apa yang telah diberikannya kepadamu berupa kemuliaan dan kebaikan yang tidak ada tandingan. Jadi intinya ini perintah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya sembelihannya itu hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, beda dengan sembelihan orang-orang musyrik yang tadi telah kita sebutkan pembagiannya. Sebagian diperuntukkan untuk Allah menurut mereka, yaitu yang diberikan kepada kaum fakir miskin, dan sebagian lagi untuk sajen-sajen berhala mereka. Maka ini yang pertama dari maksud ayat kalau kita katakan makiyah. Kalau madaniyah wanhar tentu artinya adalah kurban, ada ayat kurban. Meskipun pembahasan tentang wajib atau sunnahnya adalah perselisihan para ulama. Allah a'lam. Oke. Selanjutnya surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un surah sebelum surat Al-Kautsar.
Halo? Al-Maun, Pak. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan atau mendustakan pembalasan? Maka dialah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang riak, pamer, ingin dilihat, wa yamna'unal ma'un, dan mereka pun mencegah al-ma'un, tidak memberikan al-ma'un. Insyaallah akan kita sebutkan apa itu al-ma'un nanti. Dalam surat ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah mencela orang-orang yang tidak memberikan hak Allah dan tidak memberikan hak sesama manusia. Jadi Allah mencela orang-orang yang tidak menunaikan hak Allah atau kewajibannya terhadap Allah dan juga tidak menunaikan haknya terhadap manusia. Tidak mengagungkan Allah, tidak juga berbelas kasihan kepada manusia. Jadi dalam surat ini Allah mencela orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dan tidak juga berbelas kasihan terhadap manusia. Disebutkan oleh Imam An-Naisabur di dalam kitabnya Gharaibul Furqan wa Raghaibul Quran, bahwasanya kamalus syaqaq adamu ta'dilillah wa adamu mura'ati syafaqah binnas, yaitu tanda kecelakaan seorang atau kecelakaan yang paling celaka adalah dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak punya rasa kasih sayang terhadap manusia. Jadi dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbelas kasihan terhadap manusia. Jadi kalau begitu kebalikannya, kebahagiaan atau tanda kebahagiaan seseorang itu adalah kalau dia itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai rasa belas kasihan terhadap manusia. Belas kasihan terhadap manusia. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ahlul jannah salasah. Ada 3 golongan termasuk ahli surga, yaitu imamun muqtasid muwaffaq. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang dia itu adil dan mendapat taufik. Ahli surga. Dalam hadis riwayat Muslim ada 3 golongan termasuk ahli surga. Yang pertama pemimpin yang adil yang mendapat taufik. Jadi kalau pemimpin itu adil, baik, pahalanya besar. Pemimpin juga kalau dia itu berbuat dosa atau berbuat buruk, jahat, dosanya juga besar, ancamannya besar. Jadi semakin tinggi kedudukan, semakin tinggi pemberian Allah Subhanahu wa taala, kalau digunakan untuk kebaikan, pahalanya besar. Kalau digunakan untuk kejahatan, dosanya juga besar. Itu juga pemimpin, kalau dia adil, pahalanya besar. Bahkan golongan pertama kali yang disebutkan Nabi SAW akan mendapat naungan pada hari kiamat, imamun adil, imam yang adil. Kemudian selanjutnya Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim tadi yang menerangkan ahli surga, yaitu
Rajulun raqiqul qalbi likulli di qurba wa muslim. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu laki-laki yang hatinya lembut, rahimun, penyayang terhadap setiap kerabat dan setiap muslim. Jadi seorang yang hatinya lembut, yang mempunyai rasa kasih sayang terhadap semua kerabat dan semua orang muslim. Ini termasuk ahli surga. Jadi kalau kita tidak berkesempatan yang nomor pertama tadi, yang nomor kedua ini insya Allah semua berkesempatan. Yaitu seorang yang hatinya lembut, penyayang terhadap keluarga atau semua kerabat dan semua orang Islam. Semua orang Islam ya. Bukan cuma dari golongannya atau dari sukunya, ini semua orang Islam. Dan yang ketiga adalah Rajulun dhaifun mutadhaifun afifun du'iyal. Kama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang laki-laki dan mencakup juga perempuan yang dia itu lemah dan dianggap lemah dari sisi ekonomi, dari sisi yang lainnya, dia itu memang lemah. Tapi dia afifun, menjaga diri, tidak suka minta-minta. Du'iyal, padahal dia mempunyai keluarga yang banyak, mempunyai kebutuhan yang banyak. Nah, ini 3 golongan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ahli surga. Pemimpin yang adil, kemudian seseorang yang mempunyai hati yang lembut, berkasih sayang atau mengasihi terhadap semua kerabat dan semua orang Islam. Dan yang ketiga adalah laki-laki yang mempunyai kebutuhan yang banyak, dia itu lemah tapi menjaga diri, tidak minta-minta. Kembali kepada surat Al-Ma'un. Surat ini ada 7 ayat dan diperselisihkan kapan turunnya. Ada yang mengatakan Madaniyah, dalilnya tentu jelas, yaitu yang ada dalam bagian terakhir surat ini atau bagian pertengahan surat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya dan orang-orang yang berbuat riya. Dan ini turun berkenaan dengan orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu adanya di Madinah, di Mekah atau sebelum hijrah tidak ada orang-orang munafik. Maka ini dalil yang mengatakan surat ini adalah Madaniyah. Ada juga yang mengatakan surat ini Makkiyah, turun sebelum hijrah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sahabat yang lain bahwasanya surat ini turun berkenaan dengan As bin Wa'il, orang kafir Mekah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata As-Sudi turun pada atau berkenaan dengan Al-Walid bin Mughirah. Ara'aita alladzi yukadzdzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan dia tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Wa sahih insyaallah, yang sahih insyaallah ya. Bahwasanya ayat ini, surat ini turun 3 ayat itu di Mekah dan 4 ayat di Madinah. 3 pertama itu turun sebelum hijrah, yang sisanya turun setelah hijrah. Jadi turunnya tidak sekaligus, sebagian turun di Mekah, sebagian turun di Madinah. Kemudian dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 kelompok ataupun 2 golongan yang mereka itu ingkar terhadap hari kiamat, yaitu orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Adapun orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, mereka percaya adanya kiamat. Mereka percaya pada adanya hari akhir. Namun tetap saja mereka itu kafir karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga sebelumnya mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan merubah-rubah agama mereka.
Namun dalam ayat ini surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan, yaitu orang musyrik dan orang munafik. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Ad-din maksudnya di sini adalah al-jaza atau pembalasan. Padzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Tidak adanya iman dalam seseorang terhadap hari akhir atau seorang tidak beriman kepada balasan, ini akan membuat seseorang itu berani melakukan dosa. Jadi kalau orang sudah tidak beriman kepada hari akhir, hari pembalasan, itu menjadikan orang itu berani berbuat dosa dan tidak ada motivasi untuk melakukan kebaikan. Semisal yang disebutkan dalam ayat itu adalah menyantuni anak yatim dan memberi makan orang-orang miskin. Berbeda dengan sifat-sifat orang beriman disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, dan mereka memberi makan dengan makanan yang dicintainya terhadap orang-orang yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang ditawan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali dia datang ke Madinah, dalam khutbahnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, ayuhan nas afsu salam wa at'imu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, dan sholatlah malam ketika manusia tidur, maka kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Jadi memberi makan orang-orang yatim dan orang-orang miskin itu termasuk qurbah ataupun taqarrub, pendekatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya sangat besar. Dan disebutkan dalam banyak ayat, di banyak surat dalam Al-Qur'an, di antaranya disebutkan juga dalam surat Al-Fajr, surat Al-Balad, dan surat-surat yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maksud lalai dari sholatnya, para ulama ataupun kebanyakan ahli tafsir mengatakan lalai dari sholatnya adalah dia mengakhirkan sholat sampai akhir waktu. Jadi mengakhirkan sholat, yang dimaksud lalai dari sholatnya pada ayat ini. Jadi misalnya sholat subuh, dia sholat di akhir waktu sampai kira-kira matahari mau terbit. Begitu juga kalau sholat zuhur sampai waktunya mau habis, atau waktu sholat asar ketika matahari sudah mau terbenam. Ini tafsiran, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Syekh Utsaimin menambahkan termasuk lalai dari sholatnya yaitu laki-laki yang enggan sholat jamaah. Jadi laki-laki yang enggan sholat jamaah disebutkan lalai dari sholatnya, atau termasuk lalai dari sholatnya. Dan sifat ini pertama kali, ataupun ayat ini celaan pertama kali itu adalah untuk orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik mereka sholat itu supaya dilihat orang. Rasulullah SAW bersabda, asqalus sholat indal munafik sholat isya wa sholat fajr bi jamaah. Jadi seberat-berat sholat bagi orang munafik itu melakukan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Jadi kalau kita ingin terbebas dari kemunafikan, semoga Allah Subhanahu wa taala menafiki kita semua, yaitu caranya dengan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Lalu kenapa orang-orang munafik dulu enggan sholat isya dan sholat subuh berjamaah? Salah satu penjelasannya adalah zaman dulu
orang itu tidak tahu siapa yang ada di sampingnya ketika sholat subuh dan sholat isya karena gelap. Nah, orang tahunya itu kalau sudah selesai baru tahu. Diriwayatkan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya para wanita dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga keluar untuk sholat subuh. Untuk keluar sholat subuh sampai kembali ke rumah mereka tidak dikenali karena gelap, karena gelap. Jadi orang-orang munafik sholat nggak sholat nggak ada yang tahu kalau sholat isya sama subuh. Karena zaman dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau orang itu meninggalkan sholat jamaah itu dicurigai, jangan-jangan dia orang munafik karena tidak mau sholat jamaah. Oleh karena itu orang-orang munafik mereka sholat duhur, asar sama maghrib jamaah karena dilihat oleh orang. Sholat duhur kelihatan terang, begitu juga sholat asar dan sholat maghrib itu masih kelihatan. Padahal Nabi melanjutkan dalam hadis tersebut, lau ya'lamuna ma fil asya'i wal wasubhi la atauhuma walau habwan. Atau kama qala Rasulullah. Kalau orang-orang munafik itu tahu pahala sholat berjamaah isya dan subuh, tentu mereka akan mendatanginya meskipun habwan, meskipun mereka merangkak karena mungkin nggak kuat jalan. Kalau mereka tahu besarnya pahala sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Masih sholat subuh dan sholat isya berjamaah, di antara banyak adalah barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan sholat setengah malam, sholat sunnah setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalam. Maksudnya adalah siapa yang sholat isya berjamaah seakan sholat setengah malam. Kalau sholat subuh paginya dan tadi malamnya dia sudah sholat isya, seakan-akan dia sholat satu malam. Tapi kalau isyanya nggak jamaah, yang jamaahnya cuma subuh, dia tidak termasuk ini, ya, tidak termasuk satu malam. Tapi kalau dia sholat isya berjamaah, subuhnya enggak, ya setengah malam, dapat setengah malam. Jadi kalau cuma fajar saja dapat setengah malam. Itu diantara keutamaan sholat isya dan sholat fajar berjamaah yang orang-orang munafik dulu enggan. Dan juga orang-orang munafik itu juga mengingat Allah. Orang-orang munafik juga berzikir. Orang-orang munafik berzikir tapi sedikit. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi orang-orang munafik itu bermaksud menipu Allah. Wallahu khadi'uhum, dan Allah menipu mereka, bukan berarti Allah itu menipu, tapi ini min babi musyakalah menurut ulama. Karena sebentuk sebagai balasan terhadap tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Karena orang-orang munafik itu mau berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, dengan enggan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan orang-orang munafik tidak berzikir, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Artinya kalau orang mukmin harusnya berzikirnya banyak, supaya dia terbebas dari kemunafikan, kemunafikan. Bukan berarti yang berzikir sedikit itu orang munafik. Bukan berarti semua orang yang zikirnya sedikit itu dia munafik, tidak ya. Tapi itu adalah salah satu ciri tanda kemunafikan. Dia berzikir kepada Allah hanya sedikit dan dia enggan sholat jamaah kecuali yang dilihat orang, terutama sholat isya dan sholat fajar. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya fawailul lil musallin alladzina ma sholatim sahun sampai akhir surat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul seorang munafik atau ketuanya munafik di Madinah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dari suku Khazraj. Jadi sebelum Nabi itu datang ke Madinah, orang-orang Aus dan Khazraj ini mau sepakat untuk berdamai. Mereka mau mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi pemimpin. Tapi karena Nabi datang, maka orang-orang Aus dan Khazraj yang setelahnya itu disebut orang-orang Ansor, mereka sibuk dengan Islam. Artinya datang Islam, urusan dunia dikalahkan. Akhirnya yang mereka akan jadi pemimpin tentu Nabi Muhammad SAW. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia menyimpan rasa bencinya kepada Nabi SAW, dan dia berpura-pura masuk Islam, namun menyembunyikan kekafiran, sehingga dia disebut munafik.
disebut munafik. Itu lalai dari sholat ya. Para ulama membedakan an sholatihim sama fi sholatihim. Adapun fi sholatihim lupa ketika sholat, maka ini tidak termasuk dalam ayat. Jadi kalau lalai dari sholat, an sholatihim sahun, itu artinya tadi mengakhirkan waktu, kemudian tidak menjaga rukun-rukun sholat, dan juga enggan jamaah bagi laki-laki. Tapi kalau lalai atau lupa pada sholat, itu bahasa Arab juga sahwi sama, sahwi beliau. Tapi di dalam sholat, ya, tapi di dalam sholat. Dan ini tidak ada yang selamat, ya, tidak ada yang selamat meskipun seorang. Bahkan Nabi SAW pun pernah lupa ketika sholat. Ya. Di orang sholat lupa itu biasa, karena disebutkan dalam hadis bahwasanya ketika adzan dikumandangkan, maka setan itu lari sampai terkentut-kentut. Ya. Kemudian kalau adzan selesai dia datang dan orang sholat sunnah. Kalau dikumandangkan iqamah, setannya lari lagi sampai tadi jauh. Kemudian kalau iqamahnya selesai dia datang, balik lagi, sampai mengganggu orang sholat, sampai orang sholat itu tidak tahu berapa rakaat dia telah sholat. Ya. Maka ketika salah satu di antara kalian mendapati hal itu, hendaklah dia memilih mana yang yakin, ya. Memilih mana yang yakin. Dan juga permasalahan tentang sujud sahwi, permasalahan fikih yang jelas itu untuk menambal bagi kelalaian atau kelupaan ketika sholat. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika beliau lupa ya, dalam sholat zuhur atau sholat asar, beliau pernah ingin menjadi imam dan salam ketika 2 rakaat. Salam ketika apa? 2 rakaat langsung salam. Lalu orang-orang pun bubar. Ada sahabat yang dikenal dengan sebutan Dzul Yadain, pemilik 2 tangan. Bukan berarti sahabat yang lain tidak memiliki 2 tangan. Tapi karena tangannya itu panjang ya, ukuran tangannya itu panjang ya. Bukan tangannya panjang dalam arti hiasan bahasa Indonesia. Tapi tangannya panjang. Dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah sholat itu memang dikosor atau panjenengan itu lupa?" Gitu. Maka Rasulullah menjawab, "Saya tidak mengkosor dan tidak juga lupa. Saya tidak mengkosor dan tidak lupa." Kemudian dijelaskan, "Tapi engkau baru sholat 2 rakaat." Kemudian tanya, "Apakah betul yang dikatakan Dzul Yadain ini?" "Betul wahai Rasulullah." Maka Rasulullah kemudian menambahi sholat itu ya, takbir, kemudian ditambahi lagi 2 rakaat, kemudian sujud sahwi di akhir sholatnya. Dan ini ya, terjadi dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh bagi siapa yang lupa dalam sholatnya. Bagi siapa yang lupa dalam sholatnya, yaitu dengan dilengkapi kemudian sujud sahwi di akhirnya. Itu lupa dalam sholat, bukan melalaikan sholat. Melalaikan sholat kita ulangi lagi, tafsirnya adalah yang pertama-tama melalaikan sholat adalah mengakhirkan sholat di akhir waktu. Kemudian tidak menjaga rukun-rukun sholat ya. Kemudian rukuk sujudnya itu cuma sebentar sekali ya, sebagaimana ayam mematuk. Itu termasuk juga. Atau laki-laki yang meninggalkan sholat jamaah secara sengaja tanpa udzur syar'i. Ini juga termasuk dalam lalai ya. Apalagi ya, lebih dasar dari itu bagi orang yang mendengar adzan tetapi tidak sholat, tidak juga di rumah, tidak juga di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita dan menjadikan kita dan anak keturunan kita orang-orang yang mendirikan sholat. Kemudian alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya, orang-orang yang riya. Pertama kali yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang munafik. Pertama kali yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Karena mereka termasuk orang-orang yang dimaksud di awal ayat, yaitu orang-orang yang tidak beriman adanya pembalasan. Kemudian juga riya ini disebut Nabi SAW adalah syirik kecil. Syirik kecil.
inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila ya Rasulullah wa masyirkul asghar qala ar-riya. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu adalah syirik kecil. Dikatakan, wahai Rasulullah, apa syirik kecil? Yaitu riya, beramal karena ingin dilihat orang, beramal karena ingin dilihat orang. Riya, atau dia membagus-baguskan, atau disebutkan dalam hadis yaitu dia membaguskan sholatnya karena dilihat orang. Jadi ketika sholat di masjid atau di musola sendirian biasa saja. Pas tengah-tengah sholat ada orang datang, sholatnya dibagus-baguskan. Inilah yang pertama kali yang dimaksud sebagaimana penafsiran atau penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi jika sholat sendiri di masjid atau di musola, biasa kalau ada orang masuk sholatnya dibagus-baguskan. Ini termasuk riya atau yang pertama kali dinamakan riya. Adapun kalau sama sekali dia itu memang beramal karena ingin dipuji manusia, karena ingin dilihat manusia sejak awalnya, tentu ini lebih dahsyat lagi. Tentu ini lebih buruk lagi. Dan riya ini termasuk dosa besar ya, termasuk dosa besar. Apakah menggugurkan amal atau tidak? Di sana ada perbedaan ulama. Apakah riya itu menggugurkan amal ataupun tidak? Bagaimana kalau riya itu datang di awal, datang di tengah, datang di akhir, atau bahkan sudah amal? Adalah pembahasan yang panjang yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Syarah hadis 50 hadis, yaitu kitabnya Ibnu Rajab apa namanya? Jamil Ulum, Jamil Ulum wal Hikam. Bisarih khamsina hadisan min Jawami'il Kalim. Kemudian yang terakhir, bayamnaun al-maun, dan mereka mencegah dari al-maun. Al-maun menurut tafsiran maksudnya adalah zakat. Tapi tafsiran ini wallahu taala marjuh ya, tidak kuat. Adapun makna maun yang rajih insyaallah itu adalah sesuatu yang seseorang itu tidak sungkan untuk meminta atau meminjam. Sesuatu yang orang itu tidak sungkan untuk meminta atau meminjam. Jadi seperti barang-barang pisau misalnya, gunting, kemudian cangkul dan seterusnya. Jadi itu makna yang rajih insyaallah tentang al-maun, dan inilah yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan juga Syekh Utsaimin. Bahkan beliau berdua tidak menyebutkan tafsiran zakat dalam kitab-kitabnya. Jadi mana al-maun yang rajih insyaallah adalah barang-barang yang orang itu tidak sungkan untuk meminjam. Misalnya ibu-ibu di rumah pinjam mangkok ke tetangganya, atau pinjam piring, atau pinjam gelas, atau pinjam pisau dan seterusnya, atau bapak-bapak pinjam tangga tetangganya, ondol Pak. Kemudian pinjam cangkul, pinjam arit. Maka ini yang disebut al-maun dalam ayat tersebut. Nah, orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sifatnya, di antara sifatnya, bahkan sampai al-maun, sampai barang-barang tersebut mereka pun enggan untuk meminjamkan ya. Jadi yang dicela Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai barang-barang sekecil itu, seremeh itu, mereka enggan untuk meminjamkan. Ini sifat yang tercela. Meminjamkan barang-barang yang tidak sungkan orang itu untuk meminjam. Meskipun hukumnya para ulama berselisih pendapat apakah wajib meminjamkan ataukah tidak. Apakah wajib untuk meminjamkan ataukah tidak. Sebagian mengatakan wajib. Kenapa wajib? Berdasarnya adalah ayat ini, karena Allah mencela orang yang tidak mau meminjamkan barang-barang seperti itu. Dan tidaklah Allah mencela itu kecuali sesuatu yang dicela itu sesuatu yang haram. Sebagian lagi ada yang mengatakan sunnah. Sebagian lagi ada yang mengatakan sunnah atau mustahab untuk meminjamkan barang-barang seperti barang-barang tersebut. Lalu bagaimana
Ini dalam istilah fikih disebut ariyah. Ariyah itu pinjaman seperti itu. Lalu bagaimana hukum orang yang meminjam? Bagaimana hukum orang yang meminjam? Apakah dia itu menanggung ataukah tidak kalau terjadi kerusakan? Kalau terjadi kerusakan, insya Allah yang kita pilih bahwasanya orang yang meminjam itu pun menanggung kalau ada kerusakan. Ya. Orang yang meminjam itu menanggung kalau ada kerusakan yang berat. Adapun kalau ada kurangnya karena dipakai, maka itu tidak menanggung. Misalnya orang yang meminjam pensil atau pulpen itu akan dipakai nulis, misalnya dipakai nulis, tentu akan berkurang ya, isinya akan berkurang, maka ini tidak menanggung. Kecuali kalau dia minjam pulpen, pulpennya hilang, ya, dihilangkan, maka ini dia menanggung, dan ini yang rajih, insya Allah dia wajib menanggung apa yang dipinjamkan tersebut. Jadi al-ma'un adalah barang-barang yang biasa orang meminjam, ya, seperti alat-alat dapur, seperti alat-alat pertukangan dan yang lainnya. Maka tidak memberi pinjaman ini adalah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit tentang ariyah atau pinjaman ini, yaitu tentang kisahnya Bani Israel. Kisah yang masyhur ketika Bani Israel ini keluar dari Mesir bersama Musa alaihissalam. Mereka masih membawa barang-barang pinjaman milik suku Kipti, ya. Bukan cuma barang-barang, tapi itu perhiasan, ya. Perhiasan dari emas. Oleh karena itu, ketika mereka ditanya oleh Musa alaihissalam tentang patung anak sapi, yang dijadikan oleh Samiri tersebut, mereka mengatakan, walakin humilna min zinatil qaum. Jadi kami keluar dari Mesir itu membawa zinatil kaum, perhiasan kaum Mesir itu, yaitu kaum Kipti. Ceritanya adalah disebutkan sebagian kisah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa alaihissalam untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir, orang-orang Bani Israel mereka berusaha mengelabui suku Fir'aun atau kaumnya Fir'aun dengan mengatakan, besok itu hari raya kami, maka berilah kami pinjaman perhiasan, ya, untuk dipakai pada waktu hari raya. Walau dalam sahih atau tidak riwayat ini, yang jelas, yang pasti mereka keluar dari Mesir dengan membawa perhiasan suku Kipti. Bani Israel ketika zamannya Fir'aun di Mesir itu kaum yang tertindas. Mereka dipekerjakan dengan pekerjaan yang berat. Oleh karena itu, ketika Fir'aun itu mempunyai program membunuh semua bayi laki-laki, mereka mengadu kepada Fir'aun, tidak setuju, keberatan. Kenapa? Kalau semua bayi laki-laki dibunuh, Bani Israel ini akan habis. Kalau semua Bani Israel itu akan habis, siapa nanti yang akan kerja kasar? Siapa yang kerja berat? Akhirnya Fir'aun membuat keputusan atau merubah kebijakannya, membunuh pada 1 tahun dan membiarkan hidup pada tahun berikutnya. Harun alaihissalam itu adalah kakaknya Musa. Harun alaihissalam kakaknya Musa alaihissalam. Dia lahir di tahun yang tidak ada pembunuhan. Tahun berikutnya lahir Musa. Musa lahirnya di tahun yang ada pembunuhan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ibu Musa agar ditaruh di sungai, ya, di sungai Nil, dipeti ditaruh di sungai Nil. Kalau ada tentara Fir'aun yang ngecek ke rumah, maka Musa ditaruh di sungai. Kalau tentaranya sudah pergi, talinya ditarik, kemudian disusui lagi. Qadarullah, pada suatu hari putuslah tali tersebut, sehingga mengalirlah peti tersebut sampai ke istana Fir'aun. Intinya bahwasanya
kaum Qibti itu dipekerjakan kerjaan kasar, mereka ditindas, tapi mereka itu orang-orang beriman. Ya. Bani Israel itu orang-orang beriman zaman dulu. Karena dia adalah anak keturunan Nabi Yakub, ya. Anak keturunan Nabi Yakub yang 12 dari 12 itu diantara adalah Yusuf alaihissalam. Jadi anak-anak keturunan anak cucu Yakub alaihissalam Bani Israel. Mereka orang-orang beriman. Mereka yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Kapan datangnya wallahu alam. Tapi mereka yakin. Mereka ham ataupun cita-citanya atau keinginan yang pertama adalah bahwasanya Bani Israel ini masih ada. Karena mereka yakin pertolongan Allah akan datang. Oleh karena itu diriwayatkan dari Hasan Al-Basri rahimahullah, dia mengatakan kalau seandainya umat ini, umat Islam diuji dengan pemimpin yang dolim, lalu mereka bersabar sebagaimana sabarnya Bani Israel, maka Allah akan menyelamatkan mereka sebagaimana Allah menyelamatkan Bani Israel. Akan tetapi jika umat ini tidak sabar dan mereka memilih memberontak, maka Allah menyerahkan mereka, maka Allah membiarkan urusan mereka. Akhirnya ya sudah terjadi apa yang terjadi, banyak kaum muslimin yang meninggal. Jadi saya ulangi lagi perkataan Hasan Al-Basri, kalau seandainya umat ini, umat Islam diuji dengan pemimpin yang dolim, mereka sabar sebagaimana sabarnya Bani Israel ketika mereka dijajah oleh Fir'aun, ditindas oleh Fir'aun, maka mereka akan diselamatkan Allah sebagaimana Allah menyelamatkan Bani Israel. Bahkan Bani Israel itu tidak terlintas sama sekali di benak mereka bagaimana cara mereka selamat. Tapi yang pasti mereka yakin bahwasanya kerajaan Fir'aun ini akan jatuh di tangan seorang laki-laki dari Bani Israel. Karena dua sebab. Sebab pertama, sumbernya mereka yakin, yaitu mimpi Fir'aun. Dan ini masyhur ya, mimpi Fir'aun. Fir'aun bermimpi ada api dari arah Masyrik, dari Syam, membakar istananya. Dan takwil ini mengatakan kalau gitu dari Bani Israel akan ada yang meruntuhkan kerajaanmu. Dan sebab yang kedua, Bani Israel membaca dari kitab-kitab mereka. Karena dulu zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Mesir waktu zamannya Nabi Ibrahim itu pernah berbuat dolim kepada Ibrahim dan juga kepada istrinya Sarah, kepada istrinya Sarah, bermaksud jahat kepada Sarah. Dan Sarah inilah yang melahirkan Nabi siapa? Sarah melahirkan siapa? Jadi Nabi Ibrahim istrinya juga, Hajar sama Sarah ya. Hajar melahirkan Ismail, Sarah melahirkan Ishak ya. Sarah melahirkan siapa? Ishak. Dan Ishak melahirkan punya anak laki-laki Is dan Yakub. Nah, Yakub ini keturunannya disebut Bani Israel. Oleh karena itu, sebagaimana dulu Raja Mesir itu berbuat jahat, berbuat dolim, berbuat buruk pada Sarah, maka besok kerajaan Mesir ini akan hancur, akan runtuh sebab tangan dari anak-anak Bani Israel. Karena Bani Israel itu nasabnya sampai kepada Sarah. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Sebab yang kedua. Jadi intinya kalau umat ini bersabar ketika diuji dengan pemimpin yang dolim, tidak memberontak ya, maka Allah akan menyelamatkan mereka sebagaimana Allah menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Tapi kalau umat ini memilih angkat senjata, maka Allah akan menyerahkan mereka kepada senjata tersebut sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri. Jadi kembali lagi kepada tadi Ariyah atau Al-Ma'un, orang-orang Bani Israel mereka keluar dari Mesir dengan membawa perhiasan yang dipinjam dari suku Qibtiyah. Jadi mereka hidup rukun baik ya dengan kaumnya Fir'aun. Dengan Fir'aun dan tentaranya tentu tidak baik ya. Dengan kaum masyarakat biasa itu mereka baik, bertetangga. Nah, meskipun Bani Israel punya daerah tersendiri, mereka biasa meminjam barang-barang ya. Bahkan meminjam perhiasan. Yang jelas mereka meminjam perhiasan sebagaimana nas Al-Quran, walakin qumilna bisi ala zinatil qaum. Kami membawa perhiasan kaum tersebut. Kemudian oleh Samiri ya, fitnah yang terjadi dengan qadarullah tentu dibakar dan menjadi patung anak sapi yang disembah. Jadi kebiasaan pinjam-meminjam ya barang-barang itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau memberikan pinjaman
barang-barang tersebut. Wallahu ta'ala. Ini dari surat Al-Maun, yang intinya dari di surat tersebut bahwasanya Allah mencela orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan dari golongan orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya tidak beriman adanya pembalasan itu akan membuat orang itu berani berbuat kejahatan dan tidak termotivasi untuk berbuat kebaikan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, memberi makan kepada orang miskin, orang yatim, itu termasuk amalan yang utama. Termasuk amalan yang utama, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang dia itu menanggung anak yatim, dalam riwayat lain disebutkan anak yatim yang bapak ibunya itu adalah orang Islam, maka dia dalam surga sebagaimana dua jari ini, yang mengisyaratkan adalah Malik perawi hadis. Jadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukannya sangat dekat, dan juga disebutnya Allah Subhanahu wa taala banyak ayat yang menerangkan dan juga banyak hadis tentang anjuran memberi makan orang-orang miskin dan anak-anak yatim ini. Kemudian yang ketiga adalah celaan terhadap orang-orang yang lalai dari sholatnya, tidak memperhatikan sholatnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam, فَخَلَقَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah orang-orang setelah mereka, yaitu orang-orang yang melalaikan sholat, adza'us sholat, menyia-nyiakan sholat dan menuruti syahwat, kemauan-kemauannya. Fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Jadi kalau orang menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsunya, maka akan menemui kesesatan. Dan menyia-nyiakan sholat yang pertama kali terbukti adalah, atau yang pertama kali dari perkataan mufassir, yaitu mengakhirkan waktunya. Kemudian tidak menjaga rukun-rukunnya, khusyuknya atau makninahnya, dan bagi laki-laki juga tidak semangat untuk menjalankan sholat jamaah di masjid. Meskipun dalam masalah hukum para ulama berselisih pendapat apakah hukumnya wajib ain ataukah fardhu kifayah melaksanakan sholat jamaah di masjid yang 5 waktu. Dan juga celaan terhadap orang-orang yang tidak mau memberikan pinjaman barang-barang yang biasa dipinjam pada kehidupan sehari-hari, baik itu oleh kaum ibu dan juga kaum bapak. Allah Ta'ala alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Dan satu hal saya ralat perkataan saya yang dulu, bahwasanya surat yang terpendek itu adalah surat Al-Kautsar ya, bukan surat An-Nasr. Jadi yang terpendek surat Al-Kautsar. Sama-sama 3 ayat, tapi kalau dihitung masih pendek Al-Kautsar. Al-Kautsar yang paling pendek, bukan An-Nasr. Allah Ta'ala, moga-moga ada manfaatnya yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Barangkali ada yang mau menanggapi ataupun bertanya, tafadhol. Pertama kali, jadi ada 3 golongan termasuk ahli surga. Pertama, imamun muqtasid muwafaq, yaitu orang pemimpin yang adil yang mendapat taufik. Yang terbetik ataupun yang pertama kali masuk adalah pemimpin yang mengurusi urusan umat Islam. Jadi pemimpin yang mengurusi urusan umat Islam, baik itu kelompok kecil ataupun kelompok besar yang di sana ada kaum musliminnya, maka semuanya masuk ke dalam itu. Baik itu dia sebagai kepala desa yang mayoritas penduduknya adalah muslim, kemudian camat ataupun yang atasnya, semua termasuk dalam itu. Intinya semua yang mengurusi urusan umat Islam itu yang pertama kali masuk ke sana, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku ini, kemudian dia mempermudah, maka mudahkanlah untuknya. Dan kalau dia mempersulit, maka persulitlah baginya. Itu yang pertama, dan itu yang
yang aula, yang utama itu wallahu taala alam. Ya meskipun besar atau kecil yang dipimpin. Yang kedua, nanti orang-orang Islam itu amalnya akan ditimbang tapi sama kebaikannya mereka. Cuma kalau masuk surga dulu, kemudian dengan jadi ketika manusia ditimbang dan kita yakin ada timbangan yang hakiki, kalau orang Islam ditimbang amalannya sama, nanti bagaimana nasibnya? Allah Ta'ala ada yang mengatakan dia masuk surga tapi tertunda. Ada dia masuk surga tapi tertunda. Itu salah satu tafsiran yang mengatakan Al-A'raf. Tapi tafsiran ini lemah. Allah Ta'ala kami tidak tahu apa itu dalil atau sahih yang jelas yang menerangkan bagaimana nasibnya kalau orang ditimbang dengan timbangan yang sama. Akan tetapi Hollywoodon, persangkaan kita atau harapan kita dia itu akan masuk surga dan tidak masuk neraka. Karena di sana masih ada syafaat. Mungkin dia itu berjalannya ke surga itu dengan kepayahan atau dengan bagaimana kalau memang ditimbang timbangan amal kebaikan dan keburukannya sama, kita berharap dia itu tidak masuk neraka dan akan masuk surga tanpa terlebih dahulu dibakar di api neraka. Allah Ta'ala. Tapi kita tidak berani menjazm atau memastikan karena belum menemukan hadis yang sahih tentang hal itu. Yang kemudian kan itu turun hanya untuk Allah. Sekarang tuh mestinya kan masih ada yang bukan Allah. Pak. Jadi penyembelihan itu termasuk ibadah yang dikenal oleh bukan cuma umat Islam ya. Jadi orang yang beli untuk pendekatan kepada sesembahan itu bukan cuma dikenal oleh umat Islam. Bahkan orang-orang jahiliyah atau orang-orang musyrik yang lain itu pun mereka banyak menyembelih. Di antaranya adalah orang jahiliyah menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Atau orang yang mengagungkan pohon menyembelih untuk pohon. Orang yang mengagungkan misalnya penjaga pantai atau penjaga laut menyembelih untuk mereka. Atau mengagungkan penjaga gunung misalnya menyembelih untuk mereka. Dan menyembelih untuk selain Allah dengan niat takarrub ini adalah termasuk kesyirikan. Dan sampai sekarang masih ada kenyataannya seperti itu dan itu termasuk perbuatan kesyirikan. Allah Ta'ala. Jadi kita akhiri sampai di sini. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.